Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Safety, ketemu lagi nih setelah beberapa bulan tidak upload video tentang Talk About Safety. Nah, kali ini Himaka 3 Unusa datang lagi dengan wajah yang baru loh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurrohma. Pada kesempatan ini, kami akan mempersembahkan Talk About Safety episode pertama yang akan membahas mengenai penyakit akibat kerja atau PAK. Secara umum, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu penyakit akibat kerja. Lalu, apa saja faktor penyebab penyakit akibat kerja? Dan bagaimana hierarki pengendaliannya? Serta apa yang dimaksud dengan 5 level of prevention? Dan untuk bagaimana tindakan pencegahan yang bisa dilakukan agar bisa mencegah penyakit akibat kerja. Oke, next slide. Nah, jadi definisi dari penyakit akibat kerja adalah penyakit yang diderita oleh karyawan atau para pekerja yang berhubungan dengan pekerjaannya. Jadi, penyakit yang timbul akibat pekerjaan yang dilakukan bisa disebut dengan penyakit akibat kerja. Sekarang udah pada tahu kan apa itu penyakit akibat kerja? Jadi, sekarang kita juga harus mengetahui nih apa saja faktor-faktor penyebab penyakit akibat kerja. Untuk faktor-faktor penyebab penyakit akibat kerja, ada 4 faktor. Yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor kimia. Yang ketiga, faktor biologi. Dan yang keempat, faktor ergonomi. Oke, kita bahas satu persatu. Sekarang, kita masuk pada faktor penyebab fisis. Nah, di dalam faktor penyebab fisis ini, terdapat 6 faktor yang mengakibatkan penyakit akibat kerja. Untuk yang pertama, faktor kondisi suhu. Faktor kondisi suhu ini berpengaruh dan bisa mengakibatkan penyakit akibat kerja. Seperti pada kondisi suhu yang terlalu panas bisa mengakibatkan penyakit heat stroke dan heat cramp. Lalu, pada kondisi suhu yang terlalu dingin bisa mengakibatkan penyakit frostbite dan chilblain. Selain faktor kondisi suhu tadi, faktor tekanan udara juga berpengaruh loh. Nah, tekanan udara yang terlalu tinggi ketika berada di tempat kerja seperti pekerja tambang bawah tanah atau pekerja penyelam juga bisa mengakibatkan penyakit akibat kerja yang biasa disebut dengan penyakit dekompresi. Faktor selanjutnya adalah faktor getaran. Faktor getaran ini biasanya dihasilkan oleh getaran mesin atau alat kerja. Nah, getaran mesin atau alat kerja yang terlalu tinggi bisa mengakibatkan gangguan pada reseptor syaraf di dalam jaringan. Lalu, untuk faktor fisis yang selanjutnya ada faktor kebisingan yang bisa mengakibatkan kerusakan pada indera pendengaran. Lalu, ada juga faktor pencahayaan. Nah, pencahayaan yang kurang atau pencahayaan yang berlebihan di tempat kerja bisa mengakibatkan kerusakan pada indera penglihatan. Serta ada juga faktor radiasi. Di dalam faktor radiasi ini terdapat 3 jenis radiasi. Yang pertama, radiasi sinar inframerah bisa mengakibatkan katarak pada lensa mata. Yang kedua, radiasi sinar ultraviolet mengakibatkan konjungtivitas fotoelektrika. Dan yang ketiga, radiasi
sinar rongsen atau radioaktif, mengakibatkan gangguan pada sumsum tulang, kelainan kulit, dan impotensi. Itu tadi faktor penyebab fisis. Dan selanjutnya, kita masuk pada faktor penyebab kimia. Di dalam faktor penyebab kimia, ada 3 jenis faktor. Yang pertama, faktor dari debu. Yang kedua, faktor dari uap logam. Dan yang ketiga, faktor dari gas. Debu bisa menimbulkan penyakit pneumokoniosis. Apa saja sih penyakit pneumokoniosis itu? Pneumokoniosis antara lain adalah silikosis, yang merupakan penyakit akibat paparan debu silika. Bisinosis akibat paparan debu kapas atau serat tanaman. Asbestosis akibat terkena paparan debu asbes. Dan antrakosis akibat terkena paparan debu batu bara. Selanjutnya, faktor dari uap logam. Uap logam bisa mengakibatkan dermatitis atau keracunan. Sedangkan faktor dari gas bisa mengakibatkan gejala kesulitan bernapas, kejang, hilang kesadaran, bahkan henti jantung. Kita berlanjut pada faktor penyebab biologi. Faktor penyebab biologi ini merupakan faktor bahaya yang diakibatkan oleh makhluk hidup, seperti bakteri, virus, jamur, parasit, bahkan mikroorganisme lainnya. Untuk faktor penyebab penyakit akibat kerja yang terakhir adalah faktor penyebab ergonomi. Faktor penyebab ergonomi biasanya disebabkan oleh penataan ruang atau tempat kerja, serta cara kerja yang kurang ergonomis dan tidak sesuai dengan kondisi anatomi manusia. Nah, itu tadi beberapa faktor penyebab penyakit akibat kerja. Selanjutnya, kita masuk pada hierarki pengendalian atau yang biasanya dikenal dengan hierarchy of control. Apa sih hierarki pengendalian itu? Hierarki pengendalian adalah sistem untuk mengendalikan bahaya di tempat kerja. Ada beberapa urutan hierarki pengendalian, yakni 1. Eliminasi. Eliminasi merupakan upaya untuk menghilangkan sumber potensi bahaya yang berasal dari bahan, proses, atau alat kerja. Yang kedua, substitusi. Substitusi merupakan upaya untuk mengganti bahan atau alat yang berbahaya menjadi tidak berbahaya. 3. Rekayasa teknologi merupakan upaya memisahkan sumber bahaya dari pekerja dengan memasang sistem pengaman di area tempat kerja. Yang keempat, pengendalian administratif. Pengendalian administratif ini merupakan pengendalian dari sisi pekerja yang dapat dilakukan agar pekerja bisa melakukan pekerjaan dengan aman. Yang kelima, alat pelindung diri atau biasa disebut dengan APD. Merupakan upaya penggunaan APD guna mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari sumber bahaya. Itu tadi urutan-urutan dari hierarki pengendalian. Selanjutnya adalah 5 level of prevention. Apa saja sih urutan atau yang termasuk ke dalam 5 level of prevention? Jadi, yang termasuk ke dalam 5 level of prevention antara lain 1. Promosi kesehatan. Promosi kesehatan bertujuan untuk masyarakat agar tetap sehat dan jauh dari penyakit.
dengan cara melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan atau konseling guna meningkatkan pengetahuan masyarakat. 2. Proteksi spesifik. Kegiatannya seperti pemberian imunisasi pada anak yang bertujuan memberikan perlindungan khusus untuk menghambat terjadinya terserang penyakit. Yang ketiga, deteksi dini dan perawatan. Tujuannya adalah untuk melakukan screening atau penemuan penyakit sehingga dapat dicegah penularannya. Contohnya, seperti pemeriksaan kesehatan secara rutin. 4. Pembatasan disabilitas. Pada pembatasan disabilitas ini dilakukan pencegahan atau pengurangan terhadap konsekuensi akibat penyakit yang secara klinis sudah mencapai tahap yang parah. Tujuannya untuk mengurangi resiko komplikasi atau resiko kecacatan. Dan yang kelima, rehabilitasi. Rehabilitasi atau pemulihan ini tujuannya untuk membantu pasien yang baru sembuh agar kembali dapat beraktivitas meski terjadi perubahan secara fisik. Oke Sobat Safety, berikutnya kita akan masuk kepada tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya PAK. Yang pertama, menegakkan diagnosis klinis. Yang kedua, menentukan pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja. Yang ketiga, menentukan hubungan pajanan dengan diagnosis klinis. Yang keempat, menentukan besarnya pajanan. Serta yang kelima, yakni menentukan faktor individu yang berperan. Mungkin cukup itu saja dari tindakan pencegahan yang bisa dilakukan. Untuk sumber-sumber yang mendukung materi kami pada Talk About Safety episode pertama ini telah kami cantumkan pada slide-slide yang telah ditampilkan. Saya Nur Rohma, mohon izin undur diri. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.